bukan hanya pendidikan akademis tapi juga pendidikan karakternya. Kali ini di podcast ini saya ingin membicarakan tentang cara-cara bagaimana mendidik karakter seorang anak di SD. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Nurul Hasyizakia, saya dari Universitas Negeri Surabaya yang di kampus Magetan. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di sini saya memiliki tugas dari dosen saya untuk mewawancarai salah seorang guru. Mohon maaf Ibu, mengganggu waktunya untuk mewawancarai panjenengan ya. Baik teman-teman, di sini saya sudah bersama dengan Ibu Rizky Puspitasari ya, yang biasanya mengajar di SD Magetan 1. Menurut panjenengan, apa peran guru dalam mendidik karakter seorang siswa? Kalau seorang guru itu sangat berpengaruh, yang mana untuk pendidikan karakter, penanaman karakter itu terutama di sekolah dan juga menjaga di lingkungan yang mana jika di sekolah kita membiasakan anak-anak itu beretika yang baik, contohnya mulai dari tanggung jawab, kemudian kejujuran, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang mana itu berdampak positif untuk anak. Selain itu juga nanti di rumah juga orang tua juga berpengaruh juga. Lalu selanjutnya dilakukan untuk menciptakan lingkungan kelas yang positif untuk mendukung anak. Terkait dengan pendekatan itu kami ya sebagai guru itu bervariasi. Yang mana kita harus bisa mendekatkan diri dulu kepada anak. Kita harus bisa masuk kepada hidupnya anak-anak, yang mana anak-anak bisa merasa nyaman dulu, kemudian kita memberikan penanaman karakter itu perlahan satu persatu, yang mana biasanya kan antara kelas bawah sama kelas tinggi itu juga berbeda. Kalau yang kelas bawah kita harus memberikan contoh satu persatu, mulai umpamanya kelas satunya contoh membuang sampah. Berarti kita sebagai pendidik juga harus memberikan contoh membuang sampah pada tempat. Nah, kalau yang kelas tinggi mungkin bisa langsung kita suruh karena sudah ada pembiasaan dari kelas bawah. Yang panjenengan sebagai guru ya, apa saja tantangan yang sering dihadapi untuk menghadapi seorang anak didiknya? Terkait untuk tantangan yang dihadapi, mungkin yang pertama mulai dari pengaruh dari zaman, yaitu di era digital seperti ini, dari mungkin media sosial. Ternyata sekarang itu anak-anak sudah tahu medsos, terutama di TikTok, Instagram itu yang lebih banyak. Biasanya itu ada beberapa konten-konten yang tidak pantas mereka lihat. Selain itu juga ada dari konten kemudian perundungan cyber. Perundungan cyber itu kan biasanya melewat dari dunia maya. Selain itu juga ada pengaruh lingkungan sosial, yang mana dari nilai-nilai sosialnya itu, nilai-nilai sosial budaya itu cepat merambah ke anak-anak. Kemudian selanjutnya ada juga tantangan dari internal, yaitu dari di lingkup sekolah, dari faktor siswa sendiri, yang mana siswa itu yang malas belajar, kemudian kurang disiplin, dan itu biasanya yang lebih beratnya di situ. Selain itu juga ada peran orang tua, yang mana orang tua kebanyakan kan kalau di daerah kota sibuk kerja dari pagi sampai sore, kemudian anak-anak itu otomatis kurang perhatian. Itu yang pertama. Kemudian juga dari pihak orang tua yang kurang mendukung dari kita ada pendidikan penanaman karakter, mungkin di rumah terus dibiarkan, itu juga bisa. Kemudian dari situ nanti kita upayanya mulai dari kerjasama dari pihak orang tua, kemudian dari pihak-pihak terkait yang mana nanti bisa mendukung pendidikan kita gitu. Terima kasih. Seorang siswa seringkali tertentu nggak jujur dalam mengerjakan tugas, mungkin ada yang mencontek tapi nggak jujur gitu kan. Terus cara mengatasinya ya. Kalau terkait itu tentang kejujuran, itu kan dari kelas ya kita sudah tanamkan, yaitu tentang nilai kejujuran. Yang mana biasanya kalau yang anak itu semuanya ada siapa yang belum mengerjakan tugas, siapa yang belum mengerjakan tugas.
Yang mana kalau belum mengerjakan tugas sebenarnya kita memberikan konsekuensi, entah itu konsekuensinya itu kalau belum mengerjakan 2 kali, kemudian mungkin ada tanda-tanda orang tua seperti yang tahu kalau anaknya tidak mengerjakan tugas. Kemudian kalau bagi yang sudah mengerjakan tugas kita kasih rewardnya bisa berupa mungkin snack kecil atau mungkin berupa pujian. Itu biasanya anak-anak sudah mempunyai rasa bangga, oh aku mengerjakan tugas berarti aku dapat reward. Nah itu nanti ada nilai plusnya lagi, mungkin nilainya ada tambahan poin kayak gitu. Itu biasanya anak-anak lebih antusias lagi, Bersemangat. iya semangatnya lebih tinggi lagi. Terus kan mengenai seorang guru ya, apa misi guru dalam membentuk karakter anak? Misinya sebenarnya kita mencoba untuk anak-anak itu bertingkah laku baik, yang baik, kemudian membentuk moral mereka yang berbudi pekerti yang luhur. Selain itu kita juga menanamkan nilai-nilai cinta pada sesama, cinta pada lingkungan, tanggung jawab terhadap semua tugas-tugasnya. Itu merupakan misi kita biar anak-anak itu nanti waktu sudah dewasa atau mungkin sudah di jenjang berikutnya mereka sudah benar-benar siap, kemudian mereka juga sudah bisa untuk bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Mungkin itu aja yang bisa ditanyakan ya. Semoga saya juga bisa menjadi guru yang baik. Ya pasti bisa, karena namanya guru itu tidak pernah berhenti untuk kita belajar. Karena saya sendiri sebagai guru juga saat ini pun juga masih belajar terus, karena setiap anak itu kan juga berbeda karakternya. Otomatis kita harus belajar menyelami karakter anak itu satu persatu. Jadi satu anak dengan satu anak yang lain kita tidak bisa menyamakan. Jadi semakin zamannya semakin maju, otomatis kita sebagai guru juga harus mengikuti. Pasti nanti panjenengan sendiri bisa mengikuti juga. Semoga sukses juga nanti ke depannya. Sama-sama sukses. Ya mungkin itu aja, cukup sekian. Terima kasih. Sama-sama. Sekian pemaparan pembahasan wawancara tentang pendidikan karakter anak di jenjang SD. Semoga bermanfaat untuk kalian dan bisa dipahami dengan baik ya. Terima kasih, dadah. Kapan-kapan lagi.